Kunjungan silaturahim Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia Kota Gorontalo diterima langsung oleh Wali Kota Haji Marten Taha SEMekDev di ruang kerja Wali Kota. Upaya penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang saat ini semakin meningkat, diperlukan perhatian serius dari berbagai pihak untuk bersama-sama dalam meminimalisir terjadinya kasus kekerasan melalui pelaksanaan program dan kebijakan. Oleh karenanya, dengan adanya keterlibatan dan sinergitas dari organisasi yang fokus dalam perlindungan perempuan dan anak akan memberikan manfaat terhadap penanganan kekerasan perempuan dan anak. Secara umum, dalam penanganan perempuan dan anak, Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia (RCPPI) Kota Gorontalo memiliki 3 gerakan, yakni edukasi, pencegahan, dan penindakan. Dari Tim Reaksi Cepat, Porda dari Tim Reaksi Cepat wilayah Gorontalo, organisasi baru terbentuk, jadi mengharapkan ada kolaborasi dengan dinas terkait untuk pemerintah kota ke depan seperti apa ya. Jadi bagaimana menangani kasus-kasus terhadap perempuan dan anak sehingga bisa lebih ke depan mendapatkan tindakan secara cepat dan secara langsung. Ini maksud dibentuknya organisasi ini. Jadi mereka melakukan kepada pemerintah kota, tadi kepada Pak Wali sudah bincang-bincang secara langsung apa tupoksi mereka dan apa maksud mereka, dan dengan hendak mengkolaborasi apa yang menjadi program mereka. Jadi mungkin dari dinas kami mungkin tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus butuh bantuan daripada organisasi atau lembaga-lembaga yang ada di Kira-kira untuk saat ini masalah apa yang lebih dominan, Bu, dalam penanggulangan? Kalau melihat kasus-kasus yang ada selama ini ya, kasus anak yang paling besar ya. Tapi itu dari ada yang dijelaskan tadi masalah anak, dan mungkin paling banyak kasusnya kalau di 2019 itu kasus ada 204 kasus, 75 kasus itu masalah anak. Antara lain tadi anak-anak yang dieksploitasi oleh orang tuanya, yang mereka harus mendapatkan hak-haknya pendidikan atau mereka harus beristirahat atau sekolah, mereka dieksploitasi oleh orang tua untuk mendapatkan pendapatan ya. Jadi mereka di orang tuanya itu bekerja anak-anak pekerjaan prostitusi ya, seperti itu yang perlu kita tangani. Berarti ke depan ya, karena kita akan menuju ke enak tuh banyak yang harus kita penuhi. Antara lain kita harus mendapatkan anak-anak yang betul-betul berkualitas, punya anak-anak tanpa diskriminasi, anak-anak tanpa kekerasan seperti itu. Jadi ini yang kita harapkan bersama. Progres langkah yang dilakukan oleh Pemdas Lalu bagaimana? Ya seperti apa saya katakan tadi, dari dinas kami sudah ada membentuk di 50 kelurahan itu ada satgas yang akan menangani kekerasan baik terhadap perempuan maupun anak. Di samping itu di 9 kecamatan juga ada PATDM. Tim Liputan Advertorial Mimosa TV.